Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, yaitu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang apabila kita melaksanakan satu ibadah yang wajib akan diganjar dengan 70 kali lipat. Sedangkan apabila kita melaksanakan ibadah sunnah, kita akan diganjar dengan ibadah semisal yang wajib. Ibadah yang sama hanya dengan yang wajib pahalanya. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sang revolusioner sejati yang telah menggulung tikar-tikar peradaban jahiliyah dan menggantinya dengan permadani Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah Al-Fakir untuk menyampaikan kultum atau ceramah singkat yang bertema hikmah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita informasinya, telah menginfokan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan gelar ketakwaan. Ketakwaan seperti apa? Menurut Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasanya takwa yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim itu senantiasa takut terhadap apa-apa yang dilakukannya, karena semestinya dia mengetahui bahwasanya Allah selalu memerhatikannya, selalu memantau pergerakannya, dan maka dari itu kita kaum muslim selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalu yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita telah menjalankan ibadah saum karena Allah memerintahkan kita dalam ayat Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka dari itu kita telah melaksanakannya. Jika kita mundur ke belakang dalam surah Al-Baqarah, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah 178 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas terhadap orang-orang yang dibunuh. Namun demikian, perintah ini melaksanakannya yaitu tidak boleh individu atau kelompok, melainkan oleh negara. Maka dari itu hendaknya negara mengadopsi sistem pemerintahan Islam, karena dengan itu ayat ini dapat diterapkan. Maka dari itu kita dapat melaksanakan seluruh apa-apa yang diperintahkan
di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan ayat yang lain bahwasanya kita diperintahkan untuk menghindari riba, karena sebagaimana ayat yang berbunyi wahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dari itu hendaknya kita kaum muslim menghindari perbuatan riba ini, karena dosa yang paling kecil yaitu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, yaitu qanaah terhadap rezeki yang sedikit. Hendaknya kita senantiasa selalu bersyukur apa yang diperintahkan, apa yang diberikan oleh Allah sebanyak apapun itu, karena apabila kita mensyukuri nikmatnya, mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah, baik itu sedikit atau banyak, kita akan ditambahkan oleh nikmat oleh Allah lagi. Yang keempat, wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal di hari kemudian atau di hari akhirat. Sebagaimana kita diperintahkan untuk selalu beramal kebaikan agar kita dapat menuainya, agar kita dapat memanennya di akhir kelak. Itu merupakan sebenar-benarnya bekal. Kita mestinya selalu memperhatikan ini, bahwasanya bekal yang harus dipersiapkan yaitu bekal untuk hari akhirat. Bagaimana kita berpergian di dalam dunia ini, ya kita contohnya berekreasi, kita pastinya mempersiapkan bekal untuk bekal apa yang akan kita makan di sana supaya tidak kelaparan. Begitu pula dengan dunia ini, amal kebaikan kita dunia ini, karena kita akan membutuhkan itu di akhirat kelak. Membutuhkan apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah amal-amal kita yang kita lakukan, yang kita laksanakan di dunia ini. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, takwa yang dijelaskan di atas bukan merupakan takwa yang bersifat parsial atau hanya sepotong, namun takwa yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Takwa pula tidak terikat dengan tempo waktu yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, namun takwa yang selalu dilakukan kontinu, yang berkelanjutan dalam setiap waktu. Takwa tidak pula terikat dengan dimensi ruang dan waktu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yattaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Takwa yang diperintahkan di atas meniscayakan kita patuh terhadap syariat Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan, dalam beribadah, dalam berumah tangga, dalam bersosial, dalam pendidikan, dalam ekonomi, bahkan dalam politik bernegara. Semoga saum kita dapat mengantarkan kita derajat takwa yang tinggi sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu takwa yang dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah yang sempat Al-Fakir sampaikan, kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri Al-Fakir sendiri. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.